Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bertemu kembali dengan Ustazah di pembelajaran tematik kelas 5. Anak-anak, hari ini kita sampai di akhir pembelajaran subtema yang ketiga, tema yang kedua, yaitu pada pembelajaran ke-6. Di akhir pembelajaran subtema 3 ini, ada hal-hal yang harus kita ulas kembali. Yang pertama adalah mengenal teknik pewarnaan. Kedua, kita membahas tentang menceritakan gambar cerita yang telah dibuat. Karena pada pembelajaran sebelumnya kalian sudah membuat gambar cerita. Yang ketiga adalah pelaksanaan sikap tanggung jawab. Nah, 3 bahasan ini yang akan kita bahas di akhir pembelajaran subtema ini. Baik, kita mulai dari yang pertama, yaitu teknik pewarnaan. Ayo, siapa yang tahu ada berapa teknik pewarnaan? Ya, betul. Teknik pewarnaan itu ada 2. Yang pertama adalah teknik pewarnaan basah. Yang kedua adalah teknik pewarnaan kering. Untuk teknik pewarnaan basah itu menggunakan media yang memerlukan pengencer. Ini misalkan minyak atau air. Kemudian kalau pewarnaan kering ini menggunakan media yang tidak memerlukan bahan pengencer. Contoh dari bahan yang digunakan untuk pewarnaan basah yaitu tinta, cat air, ataupun cat minyak. Untuk teknik pewarnaan kering, bahan yang biasa digunakan yaitu pensil warna, krayon, atau pastel minyak. Nah, anak-anak, kita lanjutkan. Ini adalah contoh gambar. Nah, ini yang sebelum diwarnai, gambar ceritanya seperti ini. Nah, apabila kita warnai baik itu menggunakan teknik pewarnaan basah atau kering, maka tentu akan terlihat lebih menarik. Ini ada lagi contoh gambar cerita yang sebelum diwarnai dengan sesudah diwarnai. Ini masih ada, ini juga ada di buku paket kalian masing-masing, bisa juga dilihat di buku paket. Coba perhatikan. Untuk yang sebelah kiri ini belum diwarnai dan sebelah kanan sudah diwarnai. Kira-kira menurut kalian manakah yang lebih menarik? Tentu saja yang sudah berwarna. Ini masih di contoh-contoh gambar cerita. Perhatikan ini. Dari sketsa gambar yang sudah jadi, kemudian diubah menjadi gambar cerita yang sudah berwarna yang sangat menarik dilihat. Ini juga masih ada contoh dari gambar cerita. Kalau di sini ada judulnya yaitu akibat tidak bekerja sama. Kemudian ada alur ceritanya atau teksnya yang tentu saja teks yang diberikan pada setiap gambarnya sesuai apa yang ditunjukkan pada gambar tersebut. Ini adalah gambar yang pertama. Jaka dan Rudi diberi gambar yang harus diwarnai bersama. Namun, Jaka mulai mewarnai gambar, sedangkan Rudi masih saja bermain. Selanjutnya, untuk lanjutan dari gambar cerita tersebut adalah teman-teman lain selesai menggambar. Selesai Bu Guru, ini dari kata-kata beberapa teman. Kemudian, Rudi meminta maaf kepada Jaka. Mengapa kok minta maaf? Maafkan aku Jaka, gara-gara aku terus bermain gambar, kita belum selesai. Iya Rudi, ayo kita selesaikan. Ini adalah contoh wujud kerjasama yang baik. Jika ada salah satu teman yang melakukan kesalahan, maka sebaiknya harus minta maaf. Baik, ini adalah masih di gambar cerita yang tadi lanjutannya. Nah anak-anak, dalam cerita bergambar di atas terdapat contoh sikap bertanggung jawab atas tugas yang diberikan. Sikap bertanggung jawab memang harus dilatih sejak kecil. Mengapa? Supaya menjadi kebiasaan hingga kita dewasa nanti.
Nah, untuk pelaksanaan sikap tanggung jawab ini sangat berkaitan dengan yang namanya kewajiban. Kita ulas kembali apa itu kewajiban. Kewajiban adalah sesuatu yang dibebankan kepada seseorang yang harus dilaksanakan. Nah, itulah kewajiban. Nah, sikap tanggung jawab harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah, sekolah, dan masyarakat. Sikap tanggung jawab harus dimiliki sejak kecil atau sejak dini. Kita masuk kepada akibat yang terjadi bila tanggung jawab tidak dilaksanakan di masyarakat. Nah, kita bayangkan apa yang terjadi ya. Ternyata ada 4 akibat yang akan terjadi jika tanggung jawab tidak dilakukan di masyarakat sekitar kita. Yang pertama, tentu saja akan dikucilkan dari pergaulan. Kedua, tidak akan dihormati oleh orang lain karena orang yang tidak bertanggung jawab itu tidak akan dihormati atau dihargai oleh orang lain. Yang ketiga, tentu saja tidak dipercaya orang lain. Terakhir, dapat menimbulkan masalah yang lebih besar lagi. Baik, kita selesai di pembelajaran ke-6 akhir subtema 3, tema yang kedua. Nah, itu apa artinya anak-anak? Artinya bahwa pembelajaran kita dari tema 1 sampai dengan tema yang kedua sudah selesai. Nah, dari 2 tema ini, maka kalian akan menghadapi penilaian tengah semester yang akan kalian laksanakan mulai besok Senin, tanggal 7 September 2020 sampai dengan hari Sabtu, tanggal 12 Agustus tanggal 12 September 2020. Jadi 1 minggu itu kalian gunakan untuk melaksanakan penilaian tengah semester. Nah, pesan Ustazah, jangan lupa tetap belajar. Buka kembali video-video pembelajaran yang sudah Ustazah sampaikan atau buku-buku baik itu LKS maupun buku paket yang sudah kalian terima, serta pelajari kembali tugas-tugas yang sudah Ustazah berikan. Insya Allah jika kalian berusaha dengan sebaik-baiknya, hasil kalian akan dapatkan yang terbaik. Namun catatan Ustazah 1, kerjakanlah dengan jujur, sungguh-sungguh, dan teliti. Karena kejujuran itu lebih baik daripada kecurangan. Baik, sampai di sini Ustazah akhiri di pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajar meskipun dari rumah. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.